Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Adam alaihissalam bagian ketiga tentang kisah Qabil dan Habil. Jika ingin melihat video sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi video kami. Adam alaihissalam sudah turun ke bumi, Hawa pun demikian. Iblis tak ketinggalan, dia diusir dan diturunkan ke dunia disertai laknat hingga hari pembalasan. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana Adam dan Hawa diturunkan. Ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa di Jeddah. Ada pula yang berpendapat Adam turun di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Yang jelas mereka semua diturunkan ke dunia ini. Wallahu a'lam. Adam dan Hawa mulai merasakan pahit getir yang belum pernah mereka dapatkan di dalam surga. Beberapa waktu kemudian, Hawa mulai mengandung. Tak lama, dia pun melahirkan anaknya. Kemudian lahir pula putra mereka berikutnya. Mereka adalah Qabil dan Habil. Qabil lebih tua dari Habil. Qabil dan Habil memiliki masing-masing saudara perempuan. Anak-anak tersebut tumbuh dewasa di bawah pengawasan kedua orang tua mereka. Mulailah mereka berusaha mengolah bumi ini, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan yang bersumpah untuk menghancurkan manusia dan menyeret mereka agar menyertainya di dalam neraka tidak pernah berhenti mencari jalan untuk menyesatkan mereka. Akhirnya dia memiliki kesempatan tersebut. Ketika mereka tumbuh dewasa, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan agar saudara perempuan Qabil menikah dengan Habil, lalu saudara perempuan Habil menikah dengan Qabil. Tetapi karena saudari Qabil lebih cantik daripada saudari Habil, maka Qabil tidak mau saudarinya menikah dengan Habil. Qabil ingin menguasai saudarinya sendiri. Qabil enggan menuruti perintah ayahnya, Nabi Adam alaihissalam. Karena perselisihan tersebut, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk mengeluarkan sebagian harta mereka sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil yang bekerja sebagai petani memilih harta yang akan dikurbankannya dari hasil panen sawah ladangnya. Dia pun mengambil buah atau tanaman yang buruk sebagai kurbannya. Adapun Habil bekerja sebagai pengembala ternak, dia memilih salah satu ternaknya yang terbaik, paling gemuk dan sehat untuk kurbannya. Tanda diterimanya suatu kurban adalah dengan turunnya api membakar kurban tersebut. Hari berikutnya, terlihatlah bahwa hasil panen yang dipersembahkan Qabil masih utuh di tempatnya. Adapun ternak gemuk yang dikurbankan Habil tidak ada lagi, tanda bahwa kurbannya diterima. Kenyataan ini menumbuhkan kedengkian dalam diri Qabil. Dia berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah yang menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Habil bertanya serta memberitahukan kepada Qabil, "Apa dosa dan kesalahanku hingga harus kau bunuh?" "Tidak lain karena aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang takwa itu wajib atasku, atasmu, dan atas setiap orang." Qabil tetap meradang dan ingin membunuh Habil. Sementara itu, Habil tidak ada ucapan selain mengingatkannya, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu." Maksud Habil ialah, seandainya engkau memulai untuk membunuhku, aku tidak akan memulainya. Aku pun tidak akan membalas seperti yang engkau lakukan. Akan tetapi, aku hanya mengingatkan engkau kepada Allah, Rabb semesta alam. Dia tidak ingin membela dirinya bila dibunuh oleh saudaranya, meskipun dia lebih kuat dan mampu mengalahkan saudaranya. Lalu Habil menerangkan alasan dia tidak ingin membalasnya. "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Namun, Qabil bergeming mendengar nasihat tersebut. Dia tetap pada keinginannya membunuh Habil. Kemudian Habil beralih menakut-nakutinya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan targhib dan tarhib, Habil berkata kepada Qabil, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali membawa dosaku, dosa karena membunuhku, dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maksud perkataan Habil ialah, "Aku ingin agar kamu kembali kepada Rabb kita pada hari kiamat dengan dosa pembunuhan yang kau lakukan terhadapku dan dosa yang kau bawa selama hidupmu. Dengan sebab itu, engkau menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya." Namun, targhib dan tarhib ini pun tidak berguna bagi Qabil, sebab setan telah menguasai dan memenuhi hatinya dengan hasad dan dendam kepada saudaranya. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap remeh membunuh saudaranya. Jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Hawa nafsunya membangkitkan keberaniannya, bahkan membuatnya memandang indah sehingga dia pun membunuhnya. Lalu dia menyesal karena tidak tahu apa yang harus diperbuatnya terhadap mayat saudaranya.
Qabil semakin panik. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mayat saudaranya. Itulah kejahatan pertama dalam sejarah peradaban manusia. Pemicunya adalah hasad. Jadi, hasad adalah kemaksiatan pertama yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala didurhakai di muka bumi. Inilah salah satu pangkal terjadinya kekafiran di muka bumi. Akhirnya, dia memikul jenazah itu beberapa hari sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan 2 ekor gagak, lalu salah satunya mengorek tanah untuk menutup bangkai gagak lainnya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai, celaka aku, apakah aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Kisah ini menunjukkan pula kepada kita bahwa setiap orang yang memperoleh nikmat tentu akan menjadi sasaran kedengkian dari orang-orang yang bersifat dengki. Orang yang dengki itu tidak ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pembagiannya. Orang yang dengki itu adalah musuh bagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Begitu pula dengan orang yang memiliki sifat hasad. Sifat hasad dan dengki adalah sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang yang dihinggapi penyakit ini wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepadanya ketika hawa nafsunya mendorongnya untuk berbuat keji terhadap orang yang dihasatinya. Bahkan, dianjurkan agar dia banyak melakukan kebaikan terhadap orang yang dihasatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari penyakit yang berbahaya ini, membersihkan hati kita dari semua kekotorannya, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dalam keadaan membawa hati yang selamat. Demikian kisah Nabi Adam alaihi salam bagian ketiga atau yang terakhir tentang kisah Qabil dan Habil. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami, dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.